Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ramawati. Saya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Matematika di STKIP melalui kampus wilayah perbatasan NTKO. Sesuai dengan home base saya di Prodi Pendidikan Matematika, saya memiliki bidang keahlian pendidikan matematika. Pada saat ini, saya akan mendiskusikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Matematika, yaitu statistika. Statistika merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Matematika yang terletak pada semester 3 pada kurikulum 2018. Mata kuliah statistika memiliki bobot SKS sebanyak 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah penerapan atau aplikasi ilmu pendidikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai statistika dan aplikasinya. Materi pokok dalam pembelajaran mata kuliah statistika yaitu pendahuluan statistika, penyajian data, distribusi frekuensi, macam-macam ukuran statistika, penggunaan beberapa tabel, distribusi sampling, penarikan parameter, pengujian hipotesis, dan analisis korelasi dan regresi. Mata kuliah ini memiliki pertemuan 16 kali pertemuan dengan penilaian sesuai dengan standar penilaian disediakan, yaitu 20% tugas yang terdiri dari 10% tugas kelompok dan 10% tugas individu, 15% aktivitas, 25% UTS, dan yang terakhir 30% UAS. Salah satu materi yang saya ajarkan pada mata kuliah statistika yaitu adalah tabel distribusi frekuensi, macam-macamnya, dan grafik. Pada materi ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran offline dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang tersinkron dengan Siakat dan Edlib. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah game, diskusi, tanya jawab, ceramah, evaluasi, dan DIY. Terdapat 3 jenis interaksi pada mata kuliah saya. Yang pertama yaitu interaksi langsung, yaitu interaksi selama proses pembelajaran di jam kuliah. Yang kedua, interaksi dengan menggunakan media WhatsApp di luar jam kuliah. Yang ketiga, interaksi dengan menggunakan aplikasi Edlink yang tersinkron dengan Siakat untuk merekam seluruh kegiatan proses pembelajaran termasuk pemberian dan penyerahan tugas dan penilaian. Kriteria penilaian atau indikator penilaian yang saya gunakan yaitu kemampuan komunikasi selama proses pembelajaran, kecepatan dan ketepatan menjawab, ketepatan analisis, kerapian sajian, kreativitas ide, dan yang terakhir ketepatan evaluasi. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Absensi dulu. Gista ada ya? Ada, Bu. Novia? Hadir, Bu. Sudah di absen semua ya? Iya, Bu, sudah. Oke. Hari ini pertemuan yang ketiga ya. Ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi, macam-macamnya, dan grafiknya. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, kita adakan kuis sedikit. Jadi, yang paling cepat menjawab, dia yang akan mendapat poin untuk aktivitasnya. Cara menjawabnya dengan cara ketik di WhatsApp masing-masing, dikirimkan ke Ibu. Siapa yang paling cepat masuk dan benar, dia yang mendapat poinnya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, peluangnya ada 3. Yang pertama, jelaskan dengan singkat statistik dan statistika. Silakan jawabannya dikirim ke WA. 10 mundur. 10, 9, 3, 2, 1. Oke, Novia ya, orang yang beruntung pertama untuk memperoleh poin aktivitasnya. Jadi apa jawabannya, Novia? Statistik kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan disusun oleh tabel atau diagram. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Oke, yang belum beruntung
Bisa dicoba lagi, masih ada 2 kesempatan. Selanjutnya yang kedua, jenis statistik berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi. Sebutkan. 5, 2, 1. Noviah lagi ya yang pertama. Soal terakhir. Ada 4 fungsi statistika. Sebutkan. 10, 2, 1. Ada 2 orang ya. Jawaban yang lengkap. Punya Gista, Noviah. Jadi orang yang beruntung. Untuk kuis, yang pertama Noviah, dia dapat 3 poin. Tocin dapat 1 poin. Sedangkan Gista dapat 1 poin. Bisa kita lanjutkan untuk materi selanjutnya? Bisa, Bu. Ada contohnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan tadi kelas interval. Yaitu yang di dalamnya terdapat interval nih. Setiap kelas ini memiliki interval yang sama. Interval itu jarak antara kelasnya ini. Ini interval kelas pertama 1 sampai 25. Interval kelas kedua nih, kelas intervalnya 26 sampai 50 dan yang kelas yang terakhir 76 sampai 100. Nah, ini kelas interval. Jadi kelas intervalnya ada 4. Jelas kelas interval? Jelas, Bu. Oke, jadi panjang kelasnya, intervalnya itu harus sama. Ujung atas kelas artinya yang tinggi nih. Atas, bagian atasnya. Oke, ini 1 sampai 25, berarti yang besar, yang tinggi itu 25. Berarti batasnya ini, ujung atas kelasnya itu 25. Batas kelas juga ada 2. Batas kelas atas dan batas kelas bawah. Batas kelas atas itu ujung atas kelas ini ditambah 0,5. 25 ditambah 0,5, 25,5. Selanjutnya ada macam-macam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 2, yaitu tunggal dan kelompok. Selanjutnya, nah ini misalnya ada data seperti ini. Data berat badan kilogram, itu banyaknya 50 mahasiswa statistika. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah menentukan maksimum dan minimum, nilai tertinggi dan nilai terendah. Dari data ini, nilai yang paling tinggi, berat badan yang paling berat yaitu 75, sedangkan nilai yang terendah adalah 43. Selanjutnya langkah yang kedua, menghitung ranknya. Ranknya yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil atau maksimum dikurang minimum, yaitu 75 dikurang 43, yaitu 32. Selanjutnya yang ketiga, angkanya itu menghitung banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N itu banyaknya data. Nah, semisalnya ada sebuah soalnya di situ sudah ditentukan banyak kelasnya, berarti kalian tidak perlu menghitung banyak kelasnya lagi. N-nya 50, berarti rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log 50. Itu sama dengan 6,61. Artinya 6,1 ini bisa dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Nah, lebih dominannya dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 7. Kita pilih 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas ini ada sebanyak 1 baris. Selanjutnya ada interval atau panjang kelas atau lebar kelas. Interval ini rumusnya R, yaitu range tadi itu dibagi dengan banyak kelas. Range-nya itu nilai maksimum minimum tadi 32 dibagi dengan 7. Banyak kelasnya tadi 7. Sehingga hasilnya 4,57. Berarti 4,57 itu kita bulatkan menjadi 5. Jadi banyak kelas itu ada 7, artinya 7 baris. Ya. Dan intervalnya itu, panjang kelasnya itu ada 5, yaitu kalau dibuat itu 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ada 5 angka dalam setiap kelasnya. Gini, di sini ada tolinya. Tolinya itu diperoleh dari mana? Dari banyaknya data di sini. Misalnya 75, kita garis yang di tabel kelas 75, garis di sini. Sampai datanya habis, setelah itu baru kita tentukan frekuensinya dengan cara melihat tolinya yang ada.
Tolinya di sini ada 5, berarti 5. 8, 8. 14, 14. Sini 7, 7. 9, 9. 4, 4, 3, 3. Kemudian kita hitung, jumlahkan. Frekuensinya ada 50. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 50 atau lebih dari 50, berarti ada toli yang salah. Artinya, kalau tolinya salah, frekuensinya juga salah. Berarti kita harus hitung ulang dari sini. Kita cek ulang dari awal sampai ke akhir lagi. Cek lagi tolinya, baru frekuensinya dihitung lagi. Kalau udah sesuai, berarti udah benar. Gitu. Ada pertanyaan? Gak ada ya. Jadi dari data yang di tabel ini, kita harus membuatnya atau menyajikannya dalam bentuk grafik juga. Biar data sajian kita itu varian. Ada yang dalam bentuk tabel, ada yang dalam bentuk grafik. Grafik yang disajikan di sini ada 4. Yang pertama histogram, kemudian poligon, kemudian ogive, kemudian ada serabi atau yang biasa disebut dengan diagram lingkaran. Misalnya seperti ini. Data yang kita peroleh tadi itu kan sampai di sini, sampai di frekuensi ya. Nah, sebelumnya kan udah ada penjelasan mengenai ujung kelas dan batas kelas. Nah, kita buat dulu untuk membuat data yang ada di grafiknya tadi itu. Ujung atas kelas kita pindahkan. Nih, yang nilainya tinggi kita pindahkan, ujung bawah kelas kita pindahkan juga, yang nilainya rendah. Kemudian batas kelas atas kita tambah 0,5, batas kelas bawah kita kurang 0,5. Kalau semuanya sudah, tinggal kita buat dalam bentuk grafiknya. Jadi di bawah sini, jadi yang di bawah ini kita ambil batas kelas bawahnya dulu 40,5 untuk kelas 1. Kelas yang pertama nih. Batas kelas bawah 40,5. Tulis. Jadi di sini 40,5, batas kelas atasnya 45,5. Nih 45,5. Jadi di sini 45,5. Jadi tulisannya 40,5 sampai 45,5. Begitu semuanya sampai terakhir. Batas kelas bawahnya 70,5 sampai 75,5. Nah, seperti ini. Paham? Paham, Bu. Kemudian bagian yang di samping ini adalah frekuensinya. Misalnya kelas yang pertama 40,5 sampai 45,5, frekuensinya ada 5. Berarti ini harus setinggi dengan 5. Antara 4 dan 6 yaitu 5. Kelas yang terakhir 70,5 sampai 75,5, frekuensinya itu ada 3 di sini. Jadi harus sesuai dengan frekuensi setiap kelasnya. Ini yang poligon, artinya itu sesuai dengan frekuensi masing-masing. Kelas pertama frekuensinya 5, kelas yang kedua 8, kelas yang ketiga 14, kelas yang keempat itu 7, kelas yang kelima 9, kelas yang keenam 4, dan kelas yang terakhir itu 3. Jadi sesuai dengan tabel. Ini yang poligon. Poligon itu diagram garis ya. Selanjutnya ini ogive. Ogive itu berdasarkan dengan frekuensi meningkatnya. Artinya frekuensi yang pertama itu 5 tetap, kelas yang kedua itu 5 ditambah 8. Jadi di sini ini ada tambahan lagi. 5 tambah 8 13, di sini 13, 13 tambah 14 27. Selanjutnya di sini 7 ditambah 27. Jadi ada gini, adanya frekuensi meningkat FK. Jadi di sini tambah 5, 5 ditambah 8 13, 13 tambah 14 27. Selanjutnya 27 tambah 7 34. Selanjutnya di bawahnya 34 tambah 9 43. 43 tambah 4 47. 47 tambah 3 50. Oke, jadi untuk ogive ini kita ambil data berdasarkan frekuensi meningkatnya.
untuk frekuensinya ini. Jadi yang pertama 5, selanjutnya ada 13, sampai terakhir 50. Nah ini sampai 50. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi akhir ada serabi. Nah, serabi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, begini. Jadi ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Caranya itu kita ambil frekuensinya berapa di kelas 1. Berarti kita buat lagi 1. Untuk memudahkan kita menghitung, kita ambil di sini persen. Jadi caranya itu frekuensi yang kelas pertama diambil yang frekuensi aslinya itu 5. Sini 5 dibagi jumlah keseluruhan yaitu 50. Kemudian hasilnya itu ini dikasih kurung. Hasilnya itu baru kita kalikan dengan 100. Kalau mau bentuknya persentase. Tapi kalau kita mau mudah, satu lingkaran kan 360 ya. Berarti ini dikali 360. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya juga sama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya nanti dapat poin nih. Kalau ada, ya silahkan. Jakob ya. Apa tujuan kelas itu dibatasi, Bu? Oke. Ada pertanyaan yang lain? Yang lainnya? Belum ada ya? Sambil nunggu yang lainnya. Kenapa kelas itu perlu ada batasannya? Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita lihat bersama-sama bentuk dari distribusi frekuensi, kemudian dari pengertiannya. Kalau distribusi frekuensi itu tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita melihat data ya. Jadi di sini kenapa data itu kelas itu ada batasannya masing-masing? Tentu harus dibatasi karena kita mau mengelompokkan mereka masing-masing. Misalnya yang nilainya 53. Artinya kalau kita menjadi guru kita tahu, oh siswa kita ini ada yang dapat nilai 50 yaitu sebanyak 3 orang. Kalau tidak kita batasi artinya nanti tercampur 50, 60, 70, 80, 90, 100 bercampur menjadi satu. Jadi tidak ada bedanya dengan nilai data sebaran seperti ini. Kalau data sebaran seperti ini 50. Bayangkan kalau kita memperoleh data sampai ribuan atau puluhan ribu. Artinya banyak sekali data yang kita lihat ya kan, kita sangat bingung. Ini data yang dapat nilainya 75 berapa orang nih gitu. Nah, bagaimana cara kita mau melihat data yang sebanyak itu untuk siswa kita biar kita si A, si B, si C yang mendapat remedi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat tabel distribusi seperti ini. Begitu. Oke? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Jelas? Bu, jelas, Bu. Aman ya? Jadi tabel distribusi frekuensi, macam-macamnya dan grafiknya tadi sudah kita bahas. Keempat poin. Jadi oke semuanya? Oke. Oke, Bu. Ya. Oke. Jadi nanti ini 9:15 nanti ada tugas di Edlink. Silahkan kalian kerjakan. Batas waktu pengerjaannya sampai jam 10. Jadi jangan lebih dari jam 10 agar tugasnya bisa dinilai sama Ibu. Kalau tugasnya lebih dari jam 10 tidak bisa di submit, dimasukkan ke dalam Edlink. Artinya Ibu pun tidak bisa memberikan penilaian karena kosong di situ ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, demikianlah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.